Assalamualaikum. Dari foto di awal udah tahu dong aku mau buat apa? Iya, bener banget, kue sus ya. Dulu makan kue ini mikir mau buatnya, pasti susah dan butuh waktu lama. Eits, ternyata salah besar loh teman-teman. Yang penting tahu triknya supaya kokoh, mengembang sempurna, dalamnya kopong dan enak dong tentunya. Nah, jangan di skip loh videonya, ntar kelewatan tips pentingnya loh. Sebelum nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Untuk langkah pertama, kita buat fly-nya dulu ya. Ini aku siapkan 500 ml susu cair. Siapkan 2 butir kuning telur, kocok kemudian sisihkan. Selanjutnya, di dalam wadah, larutkan 50 gram tepung maizena dengan sedikit susu cair. Kemudian, campur dengan kuning telur yang sudah dikocok tadi. Aduk hingga tercampur rata ya. Selanjutnya, didihkan sisa susu cair tadi dengan 80 gram gula pasir. Nah, kalau suka manis, gulanya bisa ditambah ya, jadi 100 gram. Tapi kalau di aku 80 gram gula itu manisnya udah pas. Nah, ini lanjut, tambahkan 2 sendok teh mentega tawar dan kemudian nanti tambahkan juga setengah sendok teh garam. Tapi kalau pakai mentega yang sudah asin, nggak perlu pakai garam lagi ya. Didihkan semua bahan ini hingga tercampur rata. Pakai api sedang cenderung kecil aja ya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kecilkan api, kemudian masukkan larutan maizena dan 1/4 sendok teh vanila ekstrak. Untuk di tahap ini, jangan lupa diaduk terus ya, supaya nggak menggumpal nantinya. Aduk terus sampai mengental dan matang. Tandanya sudah matang, fly-nya nanti meletup-letup seperti ini ya. Selanjutnya, dinginkan fla dan kemudian sisihkan. Untuk fly-nya sendiri, kalau panas uapnya itu sudah hilang, nah bisa ditutup dengan plastik wrap agar bagian atasnya itu tidak berkulit. Tapi kalau nggak ditutup juga sebenarnya nggak apa-apa, nanti kalau sudah dingin bisa diaduk lagi. Kita lanjut untuk proses pembuatan kulit susnya ya. Nah, di sini panaskan 250 ml air. Kemudian tambahkan 100 gram mentega. Nah, menteganya ini harus suhu ruang ya. Karena ini aku pakai mentega tawar, jadi ini aku tambahin setengah sendok teh garam. Kalau pakai mentega yang udah asin, nggak perlu ditambahin lagi garam ya. Untuk tahap ini harus benar-benar mendidih ya. Kalau enggak, nantinya susnya nggak mau mengembang saat dipanggang. Jika sudah mendidih, matikan api, kemudian masukkan 150 gram tepung terigu. Aduk hingga rata, kemudian jika sudah rata, nyalakan kembali apinya, aduk rata kembali sampai kalis. Setelah kalis, matikan api dan biarkan sampai dingin. Beneran dingin loh ya, baru nanti boleh masuk ke step selanjutnya. Kalau belum dingin, sudah dimasukin telur, ntar telurnya mateng dan susnya nggak bisa mengembang deh. Setelah dingin, mixer adonan dengan telur. Ini aku pakai telurnya 4 butir ya, karena telurnya tuh kecil-kecil. Tapi kalau telurnya besar, bisa pakai 3 butir. Untuk nge-mix telurnya satu persatu ya, nggak boleh sekaligus. Misal ada pertanyaan begini, boleh nggak sih tepungnya dicampur? Misalnya tepung protein tinggi, seperti tepung cakra. Boleh ya, hasil akhirnya nanti bakal jadi kayak kokoh dan lembut. Nah, untuk resep yang ini aku full pakai tepung segitiga. Hasilnya juga bagus ya, kokoh, kopong, dan hasilnya tuh terakhir tuh lembut dan enak. Ada pertanyaan lagi nih, misal bisa diulen aja nggak sih pakai tangan? Aku nggak punya mixer soalnya. Boleh ya, asal benar-benar tercampur rata. Hasil akhirnya nanti jadi kental dan mengkilap kayak gini.
Nah, ini adonannya aku masukin dulu ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Untuk hasil adonannya tadi, jadi 2 plastik kayak gini ya. Kemudian siapkan piping bag lain yang udah diisi dengan spit bintang seperti ini. Kemudian cetak adonan di atas loyang yang sudah dialasi kertas baking. Tips lain supaya kue susnya itu kokoh, mengembang, dan dalamnya itu kopong. Nah, untuk pemanggangannya itu, ovennya itu harus benar-benar panas ya. Dan ovennya nggak boleh dibuka tutup. Ntar susnya kempes walaupun dia sudah mengembang. Oven boleh dibuka setelah sus matang ya. Bisa dilihat dari gelembung-gelembung yang ada di atas susnya. Nah, kalau gelembung-gelembung yang ada di atas sus itu udah nggak terlihat, berarti itu tandanya udah matang ya. Jadi untuk ovennya itu beneran nggak boleh dibuka tutup, karena kalau gelembungnya masih ada tapi oven sudah dibuka, susnya bisa kempes walau sudah mengembang sempurna. Untuk ovennya, aku pakai oven gas. Nah, buat teman-teman yang pakai oven listrik, bisa panggang di suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit pertama, kemudian turunkan suhunya menjadi 180 derajat dan panggang lagi hingga 20 menit. Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah dingin, belah sus bagian tengahnya, tapi kalau bisa jangan sampai putus ya. Kemudian isi dengan flan. Nah, kelihatan kan hasil susnya ini beneran kokoh, mengembang sempurna, dan dalamnya tuh kopong. Dan ini beneran enak banget. Kalau aku tuh lebih suka makanya pas baru keluar dari oven, masih panas-panas, bagian kulit luarnya tuh kriuk, dalamnya tuh lembut dan rasanya gurih. Setelah kue susnya dibelah, kemudian bisa diisi dengan flan. Gimana teman-teman? Gampang kan buatnya? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat memasak.